Selamat siang anak-anak kelas 12 MIA. Saat ini kita akan belajar fisika bersama di tahun pelajaran 2020-2021. Materi fisika kali ini kita belajar tentang listrik dinamis. Listrik dinamis ini ada 3 hal yang perlu kita pelajari bersama, yaitu pertama adalah tentang arus listrik, kedua adalah tentang hukum Ohm dan hambatan listrik, dan ketiga adalah hukum Kirchhoff. Kita mulai dengan arus listrik. Ya, diperhatikan adik-adik peserta didik, gambar di sini ada sebuah baterai dihubungkan dengan kabel, maka lampu akan menyala di sini. Ya. Perhatikan bagaimana arah arus dan arah elektron. Arah arus itu digambarkan dengan anak panah yang ditandai warna merah, sedangkan elektron adalah anak panah yang ditandai warna biru. Jadi arah arus itu mengalir dari kutub positif, perhatikan ya tanda panah merah, mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif batu baterai. Itu arah arus. Sedangkan arah elektron adalah kebalikan dari arah arus yang diberi tanda anak panah warna biru, yaitu dari kutub negatif menuju kutub positif batu baterai. Jadi sekali lagi anak-anakku yang ada di rumah, arah arus listrik adalah mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Sedangkan arah elektron mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Ya, kita perhatikan terus materi kita tentang alat ukur listrik. Diharapkan adik-adik kelas 12 bisa melihat di gambar Google bagaimana itu ampermeter dengan voltmeter. Ampermeter ini adalah alat untuk mengukur arus listrik. Sedangkan voltmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Kita masuk dengan pengertian arus listrik. Apa itu arus listrik? Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar persatuan waktu. Secara matematika dirumuskan I sama dengan Q per T, di mana I adalah arus listrik, Q adalah muatan listrik, dan T adalah waktu. Nanti adik-adik lagi boleh buka di Google bagaimana tentang arus listrik. Selanjutnya kita bahas dulu tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ada 2, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Perhatikan tentang hukum Kirchhoff ini, di mana bunyinya jumlah kuat arus listrik yang masuk suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik percabangan. Kita perhatikan di gambar anak panah yang masuk dan anak panah yang keluar. Kalau kita perhatikan, anak panah yang masuk itu adalah I1, I2 dengan I6. Jadi anak panah yang masuk ini adalah I1, ini I2 dengan I6. Sedangkan ini adalah titik cabang, baru anak panah yang keluar adalah I3, I4 dan I5. Sehingga hukum Kirchhoff 1, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Yang masuk adalah I1 tambah I2 tambah I6. Maka arus yang keluar sama dengan I3 tambah I4 tambah dengan I5. I ini adalah lambang daripada arus listrik. Bisa mengerti? Bisa pahami anak-anak? Jadi I1 tambah I2 sama dengan I6. Untuk membedakan mana arus masuk dan arus keluar, perhatikan arah anak panah. Kita lanjut lagi. Contoh hukum Kirchhoff. Ini ada rangkaian dipasang 2 lampu. Nanti kita pelajari lagi rangkaian paralel. Kita belajar arus dulu. Jadi ada arus yang masuk ini adalah I1.
Jadi arus yang masuk adalah I1. Ya, kita perhatikan I1 masuk titik cabang di sini, maka arus ini terbagi jadi 3. Jadi I2, baru I4 dan I5. I2 ini terbagi lagi menjadi I5 dan I6. Jadi I2, kami ulangi, I4 tadi ya, I4 terbagi jadi I5 dan I6. Jadi I2 dia langsung keluar, masuk lampu dan keluar di sini. Begitu juga I3. Jadi yang terbagi di sini adalah I4. I4 lagi ada titik cabang, ada I5 dengan I6. Terus I5 dan I6 ini masuk lagi cabang, maka dia keluar sini jadi I7. Nah, ya. Sehingga persamaannya di sini untuk I1 arusnya masuk itu sama dengan arus yang keluar adalah I2, I3 dan I4. Sehingga rumusnya adalah I1 sama dengan I2 tambah I3 tambah I4. Sedangkan I4 yang ada di sini merupakan arus masuk. Di sini dia terbagi 2 lagi cabang. Dia keluar jadi I5 dengan I6. Sehingga rumusnya adalah I4 sama dengan I5 tambah I6. Sini, ya. Nah, yang keluar, arus keluar semuanya adalah I9. Maka arus masuknya adalah I1, maka keluarnya sini adalah I9. Sehingga persamaannya sini jadi I1 sama dengan I9. Perhatikan, di sini juga ada arus I5 dengan I6. I5 dengan I6 ini dia jadi arus keluar di sini adalah I7. Ya. Berikutnya I2 dia tetap sama dengan I8. Ada I8 di sini, ya. Baru I3 tambah I7. Ya, ini. I3 tambah dengan I7 tambah dengan I8. Berarti sama dengan I3 tambah I7 tambah I8 sama dengan I9. Jadi kalau bingung langsung saja I1 ini sama dengan I9. Ya, kita lanjut adik-adik. Ya, hukum 2 Kirchhoff. Tadi hukum 1, sekarang hukum 2. Pada rangkaian listrik tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik dengan penurunan tegangan IR adalah sama dengan 0. Jadi ini baca sigma GGL listrik tambah sigma I kali R tambah sigma I kali hambatan ini hambatan batu baterai itu sama dengan 0. Atau sigma tegangan tambah sigma IR sama dengan 0. Di mana R ini adalah hambatan dalam suatu tegangan, yang tegangan kita pasang di sini adalah batu baterai. I adalah kuat arus listrik, R adalah hambatan listrik. Ini E ini adalah gaya gerak listrik atau disingkat dengan GGL. V sama dengan beda potensial atau tegangan listrik. Ini tentang hukum 2 Kirchhoff. Ya. Kita lanjut, nanti adik perhatikan lagi. Hukum 2 Kirchhoff tetap sama dengan tadi, di mana sigma GGL ditambah dengan sigma I kali R. R ini adalah hambatan, ini I ini adalah kuat arus. Ditambah dengan sigma arus yang ada pada GGL di sini, jadi R itu tadi hambatan, itu sama dengan 0. Atau sigma V tambah sigma IR sama dengan 0. Di dalam menggunakan persamaan tersebut kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, pilih sebuah loop untuk masing-masing rangkaian tertutup dalam arah tertentu atau loop bebas. Jika arah arus listrik sama dengan arah loop, maka penurunan tegangan IR atau I kali R adalah positif dan sebaliknya. Jika arah lintasan loop bertemu kutub positif, potensial lebih tinggi, sumber tegangan, maka GGL atau negatif tegangan adalah positif dan sebaliknya. Contoh perhitungan hukum Kirchhoff 1 dan 2. Kita ambil dulu satu loop.
Jadi ini ada loop 1, arah arusnya ini mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah tentukan pemisalan arah arus listrik, tentukan arah loop, dan gunakan persamaan hukum Kirchhoff 2. Ini maksudnya pertama langkah-langkahnya tentukan arah arus. Jadi kalau kita pelajari pertama, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Maka arah arusnya berarti begini, ini arah arus. Kedua, tentukan arah loop. Ya, arah loop itu adalah sesuai dengan arah arus. Jadi kalau dia kutub positif ke kutub negatif, maka ini arah arusnya. Nah, ketiga, kita gunakan persamaan hukum Kirchhoff yang diperoleh tadi. Jadi kalau arah arusnya itu dari kutub positif ke kutub negatif, maka sigma GG ini GGL ditambah dengan I kali R tambah IR sama dengan 0. Ya, itu yang tadi. Ya, sekarang ini kalau dia menggunakan 2 loop ya. Ya, jadi tadi 1 loop, sekarang jika 2 loop ya sama tadi. Jadi tetap analisisnya menggunakan tadi, maka ini 1 loop ini berarti ini yang loop 1. Jadi rangkaian ini loop 1, sedangkan yang sebelahnya adalah loop 2. Maka hambatan yang ada di tengah ini itu tetap masuk di loop 1, masuk juga di loop 2. Jadi kalau loop 1 penerapan hukum Kirchhoff 1, ya persamaannya adalah I3 sama dengan I1 tambah I2, ini maksudnya I3 ya. Jadi di sini ada arus I1, di sini juga ada arus I2 ya. Ya, jadi adik-adik diperhatikan ya untuk penggunaan rumusnya ini. Nanti jika ada hal yang kurang jelas ditanyakan lewat WA. Nanti Ibu jelaskan. Ya, karena waktu kita singkat. Ya, selamat siang, selamat belajar. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan lewat WA. Kehadiran tetap dipantau. Buat daftar hadir yang hadir hari ini terima kasih. Selamat siang. Jangan lupa pakai protokol kesehatan COVID-19, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jaga imun, pelihara iman percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua.